Bapak Ibu. Sistem apa? Sistem manajemen K3 yang diterapkan kepada kontraktor, vendor, dan supplier suatu perusahaan. Ya, jadi di sini ada pemberi kerja nih. Makanya saya buat di sini pemberi kerja di atas. Kemudian ada penerima kerja utama. Biasanya kita nyebutnya main kontraktor ya. Kemudian di bawah main kontraktor itu mereka karena tidak bisa berdiri sendiri, mereka akan mencari lagi penerima kerja lanjutan yang biasanya disebut dengan subkontraktor. Jadi kalau pemberi kerja ngomong ke yang bawah namanya subkontraktor, tapi kalau pemberi kerja ngomong ke yang penerima kerja utama namanya kontraktor ya. Bapak Ibu sudah harus paham nih ya terkait dengan istilah-istilah ini ya. Jadi pemberi kerja memberikan pekerjaan utama atau borongan ya itu kepada saya misalkan Beni. Nah, ini namanya penerima kerja utama di sini. Yang ini, yang tengah. Nah, yang ini. Kemudian jika saya meng-hire lagi, mohon maaf, meng-hire lagi, kemudian meng-hire lagi pihak lain ya. Nah, ini adalah subkontraktor dari pemberi kerja atau kontraktor dari saya ya. Jadi penerima kerja utama biasanya kita bilang main kontraktor, kemudian yang di bawahnya saya itu namanya subkontraktor ya. Nah, merupakan sistem komprehensif dalam pengelolaan kontraktor sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan dengan menghubungkan sistem manajemen K3 perusahaan dengan sistem manajemen K3 kontraktor. Jadi paham ya Bapak Ibu ya dari definisi ini. Sebenarnya ada 3 pilihan Bapak Ibu ya. Ini yang pegang pulpen dan kertas silahkan ditulis. Jadi ada 3 pilihan sebenarnya terkait dengan CSMS ya. Yang pertama, pemberi kerja yang paling atas ini, pemberi kerja ini memberikan sepenuhnya sistem manajemen K3-nya kepada kontraktor dan subkontraktornya. Jadi subkontraktor dengan subkontraktor dengan subkontraktornya itu tidak ngapa-ngapain, mereka langsung aja jelek menerima berkas, dokumen, sistem manajemen K3 dan langsung diimplementasikan. Jadi mereka terima beres nih, main kontraktor dengan subkontraktornya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah si pemberi kerja memberikan arahan bahwa SMK3 di tempat pemberi kerja begini, begini, begini. Nah, penerima kerja harus menyusun suatu dokumen SMK3 yang lain yang terhubung dengan SMK3 si pemberi kerja. Jadi nanti ada dokumen, ada bridging dokumen, ada dokumen penghubung. Nah, inilah yang paling banyak dilakukan di kita di Indonesia ya. Yang akan kita bahas itu adalah itu. Nah, metode yang ketiga adalah si pemberi kerja itu tidak memberikan atau tidak menerangkan atau tidak mengharuskan si main kontraktor atau subkontraktornya itu untuk menerapkan SMK3. Jadi dia terserah kalian deh. Kalian punya SMK3 model apa, yang penting terapin aja. Jadi mereka, si pemberi kerja akan meloskan tergantung SMK3 yang ada di main kontraktor atau berada di subkontraktornya. Jadi metodenya ada 3 ya. Nah, yang paling banyak dilakukan di Indonesia itu sependek pemahaman saya itu adalah yang metode kedua tadi. Jadi pemberi kerja mempunyai sistem manajemen atau harapan atau ekspektasi terkait sistem manajemen K3L-nya. Terkait ini, dia akan membuat suatu panduan. Kemudian penerima kerja utama akan menerima panduan itu dan akan berusaha memenuhinya. Minimal yang pertama adalah melalui dokumentasinya. Ya. Nah, nanti penerima kerja juga akan meminta hal yang sama kepada si vendor, supplier, atau kontraktor yang ada di bawahnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, ada 3 metode. Jadi CSMS itu tidak hanya gue dapat dokumen prakualifikasi dari si pemberi kerja, kemudian saya ngikutin. Enggak begitu. Jadi metodenya ada 3. Nah, tapi kebanyakan yang jamak, yang common itu adalah yang tadi metode kedua ya. Secara fisik Bapak Ibu, CSMS itu sebenarnya berupa dokumen ya yang berisi suatu mekanisme kontrol, monitor dan perbaikan penyelenggaraan pelaksanaan program K3 yang tadi itu yang saya bilang. Jadi pemberi kerja mempunyai arahan, mempunyai panduan, kemudian ini si penerima kerja akan mengisi
panduan-panduan itu. Misalkan yang pertama, misalkan pemberi kerja ngomong, gua pengen lu harus punya komitmen terkait K3. Berupa apa? Berupa kebijakan. Nah, nanti si penerima kerja akan bikin kebijakan terkait dengan K3, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi CSMS berupa dohir itu berupa bentuk fisik, itu berupa dokumen. Namanya dokumen CSMS. Nah, dokumen ini akan dinilai oleh si pemberi kerja, ya. Dinilai oleh si pemberi kerja. Berapa nilainya? Nah, ini nanti mereka akan melakukan mekanisme. Ada batas kelulusan. Berapa batas lulusnya? Nah, itu tergantung si pemberi kerja, ya. Misalkan kalau SKK, misalkan 75,5, misal, ya. Ada juga si pemberi kerja menerapkan nilai lulus dokumen CSMS adalah misalkan 60. Nah, kontraktor dengan subkontraktor itu akan bahu-membahu berusaha memenuhi skor minimum supaya dokumen CSMS-nya lolos sebagai dokumen prakualifikasi, ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi tahapan ini adalah CSMS itu adalah meyakinkan si pemberi kerja bahwa penerima kerja itu qualified, ya, dari segi K3 dan lingkungannya, ya. Jadi tidak ada hal lain yang menjadi background atau motivasi penerapan CSMS pada suatu proyek atau suatu pekerjaan. Jadi mengassure atau meyakinkan penerima kerja itu qualified, baik yang penerima kerja utama atau main kontraktor maupun penerima kerja lanjutan atau subkontraktor. Kita lanjutkan dasar hukum. Nah, saya selalu ngomongin dasar hukum, ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1, ya. Kemarin di kilas balik review akhir tahun banyak yang minta Undang-Undang Nomor 170 direvisi, ya. Silahkan, mudah-mudahan aja berhasil lah, ya. Kemudian Undang-Undang 13, apa sih Undang-Undang 13? Ketenagakerjaan, ya. Kemudian PP 50 tentang SMK 3, ya, clear. Perpres 34. Nah, tolong ini saya nggak mau ngasih tahu judulnya atau tentangnya, silahkan nanti menjadi bahan riset Bapak Ibu, ya. Perpres 34 tahun 2014 itu apa? Perpres 16 tahun 2018 itu apa? Kemudian permen-permen tentang PJB. PBJ itu pengadaan barang dan jasa, ya. Nanti Bapak Ibu silahkan riset, ya, di JDIH masing-masing kementerian. Misalnya kementerian apa? Migas berarti SKK Migas dengan misalkan SDM, ya. Khusus untuk SKK Migas ada PTK, ya. Nah, ini ada PTK. Ini biasanya di orang migas ini ngacu ke PTK yang tahun berapa misalkan, ya. Nah, ini nanti ada. Kemudian kebijakan manajemen pemberi kerja yang tadi yang saya bilang. Kalau kebijakan manajemen pemberi kerjanya harus melakukan suatu CSMS, ya itu berarti ke bawahnya juga harus melakukan suatu CSMS. ISO 45001 terkait pengelolaan dan manajemen K3 vendor, supplier atau pemasok itu juga menjadi salah satu dasar hukum CSMS, ya. Ini dasar hukum. Kita lanjutkan. Nah, posisi CSMS dalam proses pengadaan, ingat Bapak Ibu, pengadaan ya ini, ya. Jadi proses tender, ada perencanaan, ada dokumentasi pengadaan, kemudian pendaftaran, penilaian kualifikasi calon peserta. Nah, yang saya kasih tanda senyum, ya, ini yang ada apa image senyum nih, ya, icon senyum nih, ya, smile, ini yang merupakan posisi CSMS, ya. Penilaian kualifikasi calon peserta. Nah, CSMS di sini. Lanjut ke sini, kemudian pelaksanaan pekerjaan sama. Di sini juga CSMS dilihat lagi. Ini malah di pelaksanaan, kemudian di ujung ada evaluasi, ya, di sini. Nah, jadi dari tahap ini 1 2 3 4 12 berarti ini 25% sebenarnya secara administrasi ini menentukan, ya. Kemudian alur proses prakualifikasi saya ambil contoh aja ini, sambil contoh. Jadi banyak caranya, tetapi contoh yang saya ambil adalah seperti ini, ya. Ini adalah terkait dengan jadwal prakualifikasi Jalan Tol Gilimanuk Mengwi. Berarti ini proyeknya adalah proyek konstruksi nih Bapak Ibu, ya. Nah, ini lihat ada ininya. Nah, Bapak Ibu di sini harus submit, ya, segala macam. Oke. PR yang pertama untuk Bapak Ibu adalah mohon nanti riset, nanti cari bedanya lelang dengan tender.
Sama Pak? Oh enggak. Namanya aja udah beda ya. Kuis. Nanti Bapak Ibu silakan jawab di grup WA ya terkait dengan bedanya lelang dengan tender. Nah, nanti dari standar ID boleh jadi ada hadiah nih ya. Bedanya lelang dengan tender. Jadi ini kuis yang pertama ya. Tapi dua-duanya merupakan suatu proses pengadaan ya, yang tadinya tidak ada diadakan jadi pengadaan. Bedanya lelang dengan tender apa? Nah, silakan. Nah, sekarang saya ingin singgung terkait dengan manfaat implementasi CSMS ya. Yang pertama, meningkatkan keefektifan sistem pengelolaan perusahaan yang sudah ada di bidang QHSE ya. Kemudian mengurangi angka kecelakaan kerja, meningkatkan perbaikan, membantu memfasilitasi hubungan antara kegiatan kontraktor dengan kegiatan klien atau main kontraktor ya. Kemudian administrasi dokumen perusahaan efektif, meningkatkan profit perusahaan karena tidak ada loss ya, meningkatkan tingkat performa perusahaan yang tinggi. Jadi begini, pada dasarnya Bapak Ibu, penerapan SMK 3 itu sebenarnya adalah untuk satu ya, memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 terkait dengan aspek K3 di perusahaan atau di tempat kerja. Jadi menyediakan tempat kerja yang aman, mencegah kecelakaan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi kita si pemberi kerja itu yang tadi kita ulangi, bagi kita si pemberi kerja bahwa pekerjaan yang akan kita kasihkan ke mitra kita, ke main kontraktor kita, ke penerima kerja utama ataupun penerima kerja lanjutan itu sama. Jadi kami minta misalkan 1 potong donat. Nah, 1 potong donat itu akan dikomunikasikan kepada main kontraktor menerima pekerjaan membuat satu potong donat. 1 potong donat juga akan dikomunikasikan lagi ke bawahnya, misalkan supplier tepung, supplier minyak goreng, supplier kompor, supplier gula, supplier apa lagi, supplier wajan. Nah, itu akan dikomunikasikan semuanya ke bawah sehingga order untuk membuat 1 potong donat itu tercapai. Tentunya dari aspek K3L-nya itu ada syarat-syarat. Misalkan kompornya jenisnya ini, menggunakan LPG yang non subsidi, kayak begitu-begitu ya. Kemudian catat jam kerjanya, total jam kerjanya berapa dan sebagainya. Ada nggak target QHSE-nya di situ? Misalkan angka kecelakaan, man hour, kemudian segala macam ya yang akan menjadi lagging indikator. Kita mulai lagi tahapan CMS. Nah, Bapak Ibu, dalam suatu proses pengadaan biasanya dimulai dengan penawaran job kerja, ya tahap administrasi risk assessment. Risk assessment itu apa, Kang? Risk assessment itu jadi si pemberi kerja akan membuat kualifikasi kriteria apakah pekerjaan yang ditawarkannya itu termasuk resiko tinggi, resiko menengah, atau resiko rendah ya. Itu sepenuhnya berada di tangan si pemberi kerja. Misalkan Pertamina yang ngasih pekerjaan ke kita, itu Pertamina akan menentukan bahwa pekerjaan ini termasuk kualifikasi resiko tinggi. Ya sudah, berarti kita ngikut. Nah, kalau resiko tinggi, ke bawahnya itu juga akan ngikutin. Tidak mungkin perusahaan yang tidak sesuai kriteria mengerjakan resiko tinggi itu akan bisa lolos atau diundang dalam suatu job offering. Kemudian yang kedua biasanya diikuti dengan tahap prakualifikasi. Nah, disinilah Bapak Ibu dokumen CSMS itu berguna ya. Itu yang dipakai di prakualifikasi. Jadi dokumen CSMS pada tahap ini prakualifikasi inilah yang akan dinilai. Nah, dari sini Bapak Ibu dokumen prakualifikasi kalau langsung jalan berbarengan dengan tendernya itu akan dinilai oleh si pemberi kerja, oleh panitia pengadaan. Nah, nanti sama berapa nilai paling rendah untuk dia lulus, itulah yang harus dicapai oleh setiap peserta pengadaan gitu ya. Dari situ kalau yang lulus kualifikasinya ada 10, berarti nanti 10-nya itu akan diseleksi gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang di bawah
yang di bawah pada tahap implementasi, di sini terbagi menjadi beberapa tahap nih ya. Ada pre-job activity ya, work in progress, final evaluation. Biasa nih. Di pre-job activity biasalah diisi dengan apa? Dengan penjelasan, diisi dengan induction, diisi dengan training awal. Sama kayak kita waktu dulu kita masuk pertama sekolah, ada MOS, ada masa orientasi siswa. Nah, ini di pre-job activity ini ya. Di pre-job activity ada training, induction, kemudian pemeriksaan kesehatan. Nah, ini di sini nih Pak semua. Kemudian yang kedua ada work in progress. Nah, work in progress ini adalah dilihat melalui misalkan inspeksi bareng ya, kemudian toolbox meeting ya, kemudian TPM dan lain sebagainya. Kemudian baru final evaluation itu akan biasanya datang ke tempat kita, ke tempat si penerima kerja, biasanya setelah pekerjaan selesai ya. Nah, ini nanti setelah itu akan dinyatakan job finish. Nah, dari situlah dokumen CSMS berguna ya. Saya highlight di sini bisa sepanjang tahun atau per periode. Maksud saya begini Bapak Ibu. Kadang prekualifikasinya boleh dilakukan kapan saja. Jadi Bapak Ibu ya, kalau mau ikutan proyek pengadaan, Bapak Ibu boleh memasukkan dokumen CSMS sekarang misalkan. Jadi nanti ada penilainya. Yang penting Bapak Ibu daftar aja, kemudian nanti ada proses asesmen prakualifikasi atau per periode. Jadi per periode job offering gitu ya. Nah, ini sama nih, ini penjelasan dari ini sebenarnya sama ya. Nah, ini contoh ya, contoh ketentuan pengumuman. Ini terkait dengan Pertamina nih ya. Ini ada di Pertamina Regional Jawa bagian tengah nih. Ketentuan perpanjangan penilaian kualifikasi SMS. Nah, ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lolos kualifikasi CSMS, mau memperpanjang, jadi tinggal melakukan submit dokumen lagi, verifikasi lagi ya, mensubmit dokumen-dokumen yang diminta. Ini ada tuh waktunya pendaftaran perpanjangan CSMS ya, kemudian ada ketentuan lain nih sampai nomor 5 dan seterusnya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi boleh jadi proses pengadaannya nanti bulan depan atau bulan Maret, tetapi kualifikasi CSMS-nya sudah dimulai nih. Kita memperpanjang lagi bagi perusahaan yang sudah mendapat sertifikat CSMS atau sertifikat prakualifikasi ya. Nah, ini saya coba cuplik karena kita itu ngomongin era digital. Jadi begini tuh, semuanya itu online ya. Khusus untuk PLN, PJB ini melakukan tuh sign into CSMS. Masukkan username and password Anda. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi setiap kali kita mau mengupdate CSMS, mau melihat skor, mau mereview, sekarang itu enak. Jadi kita itu sudah punya akun nanti ya. Sudah mempunyai account di masing-masing websitenya pemberi kerja. Misalkan PLN ya sudah kita punya. Kemudian di PJB kita punya. Pertamina juga sama Mawon ya, SKK juga begitu. Jadi kita akan berinteraksi secara daring biasanya online ya, termasuk juga penilaian. Nah, ini yang paling penting yang Bapak Ibu harus pahami ya. Jadi konsep dasar penyusunan CSMS ya. Jadi yang paling penting Bapak Ibu harus siapkan awal adalah dokumen prakualifikasi dari pemberi kerja ya. Kalau Bapak Ibu pengen bekerja sama menjadi vendor, menjadi kontraktor, atau menjadi supplier misalkan di Pertamina. Nah, dokumen prakualifikasi atau dokumen K3 yang diharapkan dari para kontraktor dari Pertamina itu apa? Bapak Ibu harus mempunyai, karena itulah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun CSMS Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian baru Bapak Ibu susun. Nah, menyusunnya bagaimana? Ada dua lingkaran besar. Yang pertama adalah berdasarkan sistem manajemen existing perusahaan pemberi kerja. Jadi plek nih, Pertamina maunya begini, ya itu aja dibikin ya. Atau yang kedua adalah mendevelop atau menggenerate dokumen sesuai pedoman prakualifikasi ya.
Bapak Ibu, nah ini saya sering mengalami ya dimintain tolong untuk membantu membuatkan dokumen CSMS ya. Padahal perusahaannya belum ada apapun sama sekali. Akhirnya kita coba membantu untuk mendevelop atau mengenerate dokumen sesuai dengan pedoman kualifikasi. Nah ini yang paling banyak Bapak Ibu ya. Jadi perusahaannya pengen kerja, dapat order gitu, tetapi sistem manajemen K3 belum ada. Akhirnya kita dorong mereka untuk melakukan suatu pengembangan atau permulaan untuk membuat suatu sistem manajemen K3 sendiri di perusahaannya. Kalau Bapak Ibu sudah punya ya ISO 45001, SMK 3 Kemenaker atau yang SMK sektoral itu misalkan di konstruksi atau di pertambangan atau di transportasi itu kan ada sistem manajemen keselamatannya sendiri. Nah, itu silahkan Bapak Ibu. Ini lebih enak ya. Yang pertama ini lebih enak. Jadi dokumen-dokumen yang existing ada tinggal di-insert aja ke dokumen-dokumen ke item-item yang diminta oleh dokumen K3 pemberi kerja. Jadi ingat Bapak Ibu, saya ulang, konsep dasar penyusunan CSMS adalah Bapak Ibu harus punya dulu dokumen pedoman prakualifikasi atau K3. Dari mana? Dari pemberi kerja. Siapa yang memberi kerjaannya? Misalnya Pertamina. Siapa? PLN. Misalkan siapa lagi? Dan seterusnya ya. Dari situ, dari dokumen itulah kita akan menyusun CSMS dari perusahaan kita. Nah, berdasarkan apa? Kalau perusahaan kita sudah mengimplementasikan sistem manajemen K3, misalkan ISO 45001, SMK 3 Kemenaker atau SMK sektoral, itu lebih enak. Tinggal insert aja karena itu udah hari-hari. Yang paling menjadikan tantangan adalah jika perusahaannya itu belum mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan apapun. Makanya nanti para Bapak Ibu pulang dari sini besok, lusa ya, seminggu kemudian, sebulan kemudian, silahkan Bapak Ibu ya nanti lihat, nanti saya akan bagikan, akan share terkait dengan tabel atau Excel, format Excel terkait dengan isian CSMS ya. Ini tidak mengikat, tetapi minimal kalau Bapak Ibu bisa mengisi itu ya 85 lah skornya. Artinya batas kelulusan itu sudah terlampaui ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi Kang, tolong bikinin CSMS. Ya pedomannya mana sini? Mau CSMS kemana? Bapak Ibu mau mendapatkan sertifikat prakualifikasi di PT apa? Misalnya Pertamina. Oh berarti kita harus mempunyai dokumen prakualifikasi atau K3, pedoman K3 dari Pertamina. Pertamina mana? Pertamina EP, Pertamina holding, subholding, misalkan distribusi, ya itu beda-beda ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi modal dasarnya itu adalah prasyaratnya itu adalah pedoman prakualifikasi atau K3 dari pemberi kerja. Tanpa itu kita ngawang-ngawang ya. Kita ngawang-ngawang. Nah, pada dasarnya nanti dokumen CSMS itu terdiri atas HSE Performance Record. Kemudian leadership and top management commitment ya. Jadi komitmen dan kepemimpinan top management. Kemudian ada policy sama strategic objective ya. Kemudian ada organisasi, responsibility, resources, standar dan dokumentasi. Nah, ini biasanya dua pilar saya gabungin aja lah biar nanti enak ya. Kemudian ada hazard dan efek manajemen. Ini sebenarnya HIRA ya, risk assessment ada di sini ya. Kemudian perencanaan dan prosedur, kemudian pembelian dan pengendalian produk, implementasi dan monitoring kinerja, kemudian ada audit dan review, kemudian ada prosedur tanggap darurat, kemudian yang paling bawah adalah pengakuan manajemen HSE atau ciri tambahan. Ini yang paling ujung, ini yang paling bawah Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu punya sertifikat ISO ya, atau keanggotaan misalkan dia ikut asosiasi ya, atau dia dapat penghargaan misalkan proper ya, atau salaman dengan Ibu Menteri karena nihil kecelakaan dalam 1 juta jam kerja misalkan gitu ya. Nah, ini akan membuat bobot nilai CSMS Bapak Ibu terdongkrak ya. Jadi kalau nggak ada pengakuan ini mungkin 2 sampai 10 dokumen ini kelewat nih ya skornya. Jadi ini berperan nih. Makanya Bapak Ibu
perusahaan Bapak Ibu mulai sekarang silakan cari-cari ada asosiasi ikutan ya. Ikutan aja di asosiasi atau di perkumpulan ya. Kemudian yang kedua, jika ada program-program tambahan dari pemerintah ikut, nanti dapat sertifikat, itulah nanti menjadi tambahan pengakuan manajemen HSE. Jadi ada ciri tambahannya. Ada ISO, silahkan masukkan. Hasil sertifikat SMK Kemenaker yang PP 50 silahkan masukkan. Apalagi kalau sampai gold ya, sampai emas gitu. Wah, itu mantap tuh ya. Kemudian proper misalkan, masukin ke situ ya. Kemudian kita akan ngomongin terkait sedikit teknis. Ini biasanya tidak jauh-jauh dari 25 ini ya. Satu, pengenalan ya, Bapak Ibu PT-nya apa sih? Kemudian dua, lingkup proyek. Nah, lingkup proyek itu kita dapat dari dokumen prakualifikasi. Kita tuh mau ngerjain apa, di mana, harapannya berapa hari, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kita akan mengisi ini ya. Nomor 3, prinsip SMK 3L, kemudian 4, komitmen dan manajemen kepemimpinan, kemudian 5, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita itu intinya menyusun dokumen CSMS adalah menyusun ini, bukti-bukti ini. Ya, bukti nomor 3, prinsip SMK 3L. Ada nggak kebijakan? Ada nggak perencanaan? Ada nggak implementasi? Nah, ya, nanti kita akan ngomongin hambatan di CSMS. Bapak Ibu mulai sekarang, tugas pendokumentasian ya itu penting ya. Bapak Ibu mau ada apa-apa meeting ini itu tolong foto ya. Tolong ada dokumentasinya ya. Bukannya kita mau sok-sokan ini orang safety kerjanya puta-foto terus. Enggak, itu nanti berguna untuk menyusun dokumen CSMS. Karena nanti segala kegiatan ya, notulensi, daftar hadir ya, kemudian foto-foto itu sangat berguna karena nanti dihitung sebagai bukti, evidence ya. Kalau nggak ada bukti atau evidence-nya, biasanya nilai CSMS-nya menjadi kurang ya, sehingga nanti tidak lulus. Makanya PR yang kedua dari saya adalah mulai besok Bapak Ibu harus rajin foto-foto ya, foto-foto, meeting foto, daftar hadir harus ada ya, notulensi harus lengkap ya. Ingat, tugas seorang QHSE itu salah satunya adalah memastikan semuanya terdokumentasi ya. Kalau enggak nanti sayang ya. Kita hanya melaksanakan tapi nggak ada bukti. Nah, itu nanti yang akan susah ya. Buktinya kamu lulus SD apa? Iya, Pak, saya teman, tanya aja temennya. Itu nggak ada. Ijazahnya nggak ada ya. Nah, itu seperti itu ya. Foto-foto, kemudian daftar hadir, notulensi menjadi bukti penting ya dalam menyusun dokumen CSMS, karena itu merupakan suatu bukti atau evidence ya. Jadi nanti evaluator atau reviewernya itu dari pihak pemberi kerja itu akan melihat bukti-bukti evidence-nya ya. Nanti kita akan melihat di tabel ya. Jadi tabelnya apa sih yang diminta ya? Nanti kita akan lihat. Oh, ternyata mintanya kebijakan K3E yang ditandatangani oleh pimpinan puncak. Ingat, pimpinan puncak itu presdir atau direktur utama. Direktur bisa nggak, Kang? Nggak bisa. Ya. Kita biasanya saklek. Kalau ketemu evaluator yang saklek, kasihan kita jadi 2 kali ya. Kalau mau yang tanda tangan kebijakan K3L itu adalah pucuk pimpinan tertinggi ya. Jadi presiden direktur utama ya. Biasanya kalau direktur kasihan nanti ketemu sama evaluator yang letterlock, udah habis ya. Kita dianggap nggak ada itu ya. Ya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, mohon maaf. Ini konsep dasar penyusunan CSMS ya. Dokumen CSMS disubmit ke pemberi kerja. Misalkan kita nih selaku yang mau ikutan pengadaan memasukkan dokumen CSMS untuk dinilai. Kemudian nanti dokumen CSMS Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan dokumen prakualifikasi yang dibagikan, itu nanti ada formulir penilaian. Jadi misalkan ya komponen 1 yang tadi komitmen gitu ya. Nanti di formulir penilaian akan ada tuh muncul yang diminta itu apa sih sebenarnya. Nah, itu nanti ada di formulir penilaian sebenarnya. Nah, nanti formulir penilaian ini akan dibandingkan dengan matriks penilaian ya. Jadi matriks penilaian itu suatu matriks ya
yang berisi tentang nilai. Jadi range-nya dari 0 biasanya sampai 100%. 0 sampai 25%, 26 sampai 50, 51 sampai 75, 76 sampai 100%. Nah, tiga kriteria itu akan dimatrikskan. Jadi kriterianya apa? Dokumen terkait elemen 1 misalkan ya, terkait dengan komitmen. Formula penilaiannya begini, kemudian matriks penilaiannya adalah jika Bapak Ibu hanya memasukkan satu dokumen, maka nilainya 0 sampai 45 misalkan. Jadi nanti evaluatornya akan melihat, oh ini oke lah kasih 45. Tapi kan itu paling batas bawah. Kita mungkin nanti ketika dinilai ini si nilai ini dokumen CSMS itu di formulirnya nanti akan kurang ya. Tidak memenuhi batas minimum kelulusan. Makanya nanti Bapak Ibu harus paham ini kelulusannya berapa. Nanti ada di dokumen prakualifikasi. Jadi pedoman kita itu selalu balik lagi ke dokumen prakualifikasi yang kita dapat, dibaca. Oh, target lulusnya aja 76. Berarti kita harus 76. Makanya di dokumen CSMS dilihat, dipetakan, dimappingkan nanti ya. Mana yang nilainya gede, mana yang skornya besar, itulah yang harus menjadi kritikal ya. Nanti diisi formulir penilaiannya oleh evaluator, kemudian di situ dokumen apa yang dievaluasi dilihat, dan itu akan dibandingkan dengan matriks. Nah, matriks ini yang akan nanti kita kalau nggak lulus di awal ya, misalkan batas kelulusannya 76, ternyata kita 75, kurang 1 nih, kurang 1%. Di mana letak 1%-nya itu yang kurang? Nanti itu akan dikasih tahu oleh si evaluator. Kalau nilai kita belum lulus ya, itu akan dilihat. Kalau melalui online enak, nanti lihat kita akan tokaknya itu kelihatan. Kita pertama kali submit tanggal sekian, kemudian evaluator akan menilai tanggal sekian. Kelihatan oleh kita di formulir penilaian tanggal sekian. Kemudian kita perbaiki, submit lagi tanggal sekian, keluar lagi formulir penilaian kedua tanggal sekian, sehingga nanti dinyatakan lulus apa tidak ya. Nah, baru dari sini Bapak Ibu akan dinyatakan lulus atau tidaknya harus melewati skor batas lulus ya. Tadi saya ilustrasikan boleh jadi angka 70, 76, 60 dan seterusnya dan seterusnya. Jika tidak ya harus perbaikan ke sini ya. Jika ia lulus melewati passing grade, maka dia akan diterbitkanlah sertifikat prakualifikasi atau dokumen CS, sertifikat CSMS oleh si pemberi kerja, gitu ya. Jadi kita itu nih orang QHSE itu akan bekerja sepanjang tahun ya, untuk memenuhi ini. Kalau proyeknya banyak, ya. Kang Beni, kalau saya punya sertifikat CSMS di suatu perusahaan, perusahaannya ngeluarin lagi proyek. Nah, CSMS-nya apakah ikutan lagi? Nah, ini tergantung si perusahaan pemberi kerja. Apakah dengan CSMS yang existing boleh atau dia mempunyai kualifikasi sendiri. Nah, gitu ya. Biasanya kalau di Pertamina CSMS-nya berlaku untuk misalkan 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun itu kalau ada proyek-proyek yang sejenis itu CSMS-nya sudah tidak lagi digunakan sebagai prakualifikasi karena sudah lulus. Artinya Bapak Ibu tinggal mensubmit dokumen teknik sama dokumen harga ya. Karena CSMS-nya masih berlaku gitu ya. Nah, ini sebelum saya ke situ lelang biasa disebut oh ya, nanti ya. Nah, ini tolong copy paste nanti jawab di WA grup ya biar ada diskusi lebih lanjut terkait dengan CSMS. Jadi kalau udah nggak dikasih tugas biasanya sepi nih di grup ya. Mintanya cuma dokumen, Pak ada dokumen ini enggak, saya minta dong gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, mendingan kita terbuka, kita diskusi di grup secara sehat ya. Oke, kita akan lanjutkan. Contohnya, nah ini contoh aja contoh ya. Kalau Pertamina sertifikat CSMS ini udah lama nih, kayak begini ya. Ini contoh, mohon maaf, contoh aja. Ini ada ruang ini ya, rating nih resiko tinggi. Pak, Kang Beni ini yang nentuin resiko tinggi, menengah, sedang ini di siapa? Itu adalah pemberi kerja ya dalam hal ini Pertamina-nya. Jadi Pertamina yang akan risk assessment
pekerjaan ini termasuk resiko mana? Oh, resiko tinggi, berarti resiko tinggi. Nah, kita itu akan mendaftar kepada pekerjaan yang resiko tinggi. Makanya nanti dokumen CSMS dibutuhkan. Yang kedua nih yang bawah ya. Pertamina EP menyatakan bahwa PT CPM dengan keterangan risiko menengah dan tinggi berlaku sampai dengan 2 Mei. Nah, kayak gitu-gitu ya. Di beberapa perusahaan Bapak Ibu nilainya dicantumkan, nilai CSMS-nya ya. Misalkan Benua Cakra Petrolindo, nah gini. Kemudian di sini resiko tinggi dengan nilai misalnya yang tadi tuh kalau nilainya 86 ya ditulis 86% gitu ya. Di sini juga sama, kalau memang mau, ini kebijakan si pemberi kerja sih, kalau mau ditulisin boleh, nggak ditulisin juga boleh. Yang penting kan bagi si penerima kerja mah sertifikat ini terbit dan dinyatakan lulus ya. Sertifikat Holcim ini sama nih ya. Nah, Kang, ini di mana aja adanya? Biasanya migas ini wajib ya, karena migas itu otomatis itu resiko tinggi kecuali konsultasi ya. Konsultasi itu ada resiko rendah, menengah sampai rendah. Jadi ke bawah. Tapi kalau konstruksi, pekerjaan pengambilan limbah, kemudian transportasi itu biasanya masuk kategori tinggi sehingga CSMS menjadi mandatori ya. Oke. Implementasi CSMS tadi saya sudah singgung sedikit terkait ada 3 ya. Aktivitas awal pekerjaan ini udah ada di lapangan nih ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi dokumen CSMS Bapak Ibu yang sudah dinilai, kemudian hasil akhirnya adalah sertifikat CSMS. Nah, ketika Bapak Ibu di award, dijadikan pemenang, nah kemudian Bapak Ibu harus bekerja, ini biasanya ada aktivitas awal ya. Aktivitas awal pekerjaan ini kalau kita masuk sekolah itu kayak MOS ya, kayak orientasi siswa ya, atau kayak ospek lah istilahnya. Jadi ada pre-job activity meeting nih. Di pre-job activity meeting ini biasanya berkali-kali Bapak Ibu ya. Kalau proyeknya atau pekerjaannya rumit, biasanya pre-job activity meetingnya biasanya lebih dari sekali ya. Ini saya coba breakdown-kan, ini ada pre-job activity meeting at office, jadi ada di office. Jadi sebelum Bapak Ibu ke lapangan mobilisasi ya, itu biasanya dipanggil dulu. Nah, ini ada pre-job activity meeting. Ini biasanya dokumen semua ya. Kemudian yang kedua ada ketika kita mobilisasi, mengirim alat-alat, sumber daya ke lapangan, setelah kumpul semua baru ada pre-job activity meeting di lokasi kerja ya. Kemudian ada rencana kerja. Nah, ini diurai lagi Bapak Ibu. Biasanya di tender ada technical proposal. Nah, technical proposalnya akan diperbarui lagi di aktivitas awal pekerjaan. Apakah meleset ya, apakah ada adjustment nambah apa, adjustment kurang ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling krusial adalah review potensial hazard and safety aspect. Di sini Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu kemukakan di CSMS ya, itu akan direview lagi terkait HIRA DC-nya ya di sini. Biasanya ini dua kali pertemuan nih ya, 2 kali pertemuan. Ngebahas ini tuh nggak mudah nih. Jadi nanti di-challenge oleh si para supervisor, para observer, si pemberi kerja ya. Nanti kontraktor yang lain juga ada di situ. Nah, ini juga akan mereview sama-sama karena boleh jadi ini bersinggungan pekerjaannya dengan kontraktor lain ya. Nah, ini. Kemudian yang kelima, emergency response plan, prosedur. Nah, ini terkait dengan pekerjaan, bukan yang ada di pabrik Bapak Ibu, bukan ada yang di kantor Bapak Ibu, tapi ada yang ada di pekerjaan itu yang Bapak Ibu dapetin ya. Kemudian ada pre-job safety meeting di site. Ini sama sebenarnya ya dengan ini, cuma ini itu istilahnya upacaranya. Kemudian ada orientasi lapangan. Bapak Ibu nanti dengan seluruh awak, misalnya kalau awaknya sudah datang atau project manager, site manager, kemudian QHSE, kemudian sekretaris ya admin, itu biasanya akan melakukan orientasi lapangan. Kalau di Tajak lah ya, lapangan drilling ya, ini akan keliling nih 2 kali biasanya orientasi lapangan ketika Tajak belum dilakukan. Yang kedua 1 hari sebelum Tajak dilakukan, ini orientasi lapangan. Jadi keliling semua nih, keliling ya, memastikan bahwa
rig siap, ya, memastikan alat-alat berat siap, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, finalisasi safety requirement. Jadi ini akan ada checklist ya. Ini checklist semua, commissioning ya. Bapak Ibu paham ya commissioning ya? Misalkan kita disuruh untuk mensuplai dump truck ya. Nah, itu nanti ada commissioning. Jadi dump trucknya didatangkan, kemudian diinspeksi, kemudian baru nanti dinyatakan fit to work itu melalui commissioning ya. Kemudian pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, biasanya Bapak Ibu ini adalah untuk tanggung jawab dari si pemberi kerja terkait dengan aspek-aspek bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, ini nanti akan sedikit diberikan, nggak semua biasanya. Biasanya si pemberi kerja akan meminta dokumen kompetensi kepada kita, kepada penerima kerja, akan tetapi tetap akan diberitahu lagi. Ada pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Misalkan ini terkait dengan H2S ya, H2S. Kalau di drilling ini wajib nih ya, pelatihan keselamatan kesehatan kerja terkait dengan H2S. Walaupun persyaratan untuk personel itu harus mempunyai kompetensi di bidang H2S misalkan ya. Kemudian pada saat pekerjaan berlangsung Bapak Ibu, nah ini yang kerjaan hari-hari kalau di lokasi proyek, safety inspection, safety program ya, safety meeting, safety promotion, safety communication, emergency drill, exercise, incident investigation. Termasuk di dalamnya adalah laporan harian, mingguan, bulanan, progres. Nah ini pada saat berlangsung ya. Nah, kemudian baru nanti evaluasi akhir ya. Evaluasi akhir ini mencakup kinerja keselamatan kerja, safe working hour, frekuensi rate dan severity rate, masalah-masalah lain. Biasanya ya yang biasa diketemui adalah nanti Bapak Ibu akan diberikan checklist ya. Checklist ini akan di self assessment dulu nih sama kita, sama penerima kerja. Ketika itu baru nanti si penerima kerja akan mendiskusikan dengan kita, melakukan audit. Auditnya boleh jadi di tapak, di lokasi, atau karena cepat-cepat biasanya terburu waktu, biasanya nanti setelah pekerjaan selesai, mereka akan datang ke kantor kita, ke kantor pusat biasanya, tempat kita diutus. Nah, itu biasanya mereka akan melakukan verifikasi ya, kinerja keselamatan kerja ya. Ini bagaimana nih lagging indikatornya, apakah terpenuhi atau tidak ya. Leading indikatornya apakah terpenuhi atau tidak. Nah, ini sebenarnya akumulasi dari implementasi CSMS pada saat pekerjaan berlangsung. Karena Bapak Ibu, harian ini akan penuh dengan dokumen yang harus diverifikasi, ditandatangani oleh baik kita selaku penerima kerja maupun oleh perwakilan dari pemberi kerja. Biasanya comannya ya, company man-nya, atau oleh si supervisor safety atau lingkungan ya, dan seterusnya ya. Nanti biasanya ini akan dievaluasi nih. Nah, dievaluasi nanti hasilnya bagaimana? Oh iya, masih bagus, hasilnya bagus ya. Kita lihat. Untuk daftar hadir tidak ada Kak, namun oh itu nanti organisasi ya. Oke. Implementasi CSMS seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kendala ya. Tadi saya udah singgung ya. Kendala CSMS itu, kendala dan tantangan CSMS itu adalah ya, kalau perusahaannya belum pernah mengimplementasikan sistem manajemen K3 sebelumnya, ini yang menjadi tantangan ya. Saya sih lebih cenderung bukan kendala ya, karena setiap kesusahan pasti ada kemudahan yang menyertainya ya. Surat Al-Insyirah ya. Jadi di mana ada kesusahan itu disertai dengan kemudahan sebenarnya. Jadi itu ada. Oke, kalau Kang Benny lagi ada trouble ya. Gimana? Gimana? Om Ruli? Halo? Kedengaran suara saya? Tadi nge-lag, Kang. Oh, tadi nge-lag sedikit. Punten. Oke, sudah. Ya. Nah, kita kendala dan tantangan CSMS ya. Tadi saya sudah singgung. Kalau perusahaannya sudah implementasi, sudah certified ya, sistem manajemen K3, baik itu ISO, ya ISO, OSAS, SMK 3 atau SMK sektoral, itu dokumennya tinggal
tinggal copy paste aja, insert aja. Yang menjadi tantangan adalah jika perusahaan yang mau menerima kerjanya itu belum sama sekali mengimplementasikan atau belum sama sekali mendapatkan award atau sertifikat sistem manajemen K3. Nah, itu merupakan suatu tantangan. Itu satu. Yang kedua adalah pendokumentasian setiap proses pekerjaan amatlah penting ya. Makanya saya highlight nih. Highlight pakai warna merah ya. Makanya mulai besok PR kedua saya tadi sudah saya sebutkan adalah mulai besok Bapak Ibu orang QHSE sudah harus melakukan pendokumentasian ya, baik meeting pagi ya, toolbox meeting, kemudian inspeksi, kalau ada apa-apa. Nah, yang sekarang lagi hangat ya, biasanya kalau lagi bulan K3, nah ini spanduk bertebaran ya di mana-mana ya. Udah nggak Bapak Ibu? Spanduk bertebaran di mana-mana. Cuma sayang, biasanya yang dipampangin di situ bukan gambar orang yang menarik ya, tapi orang yang ya tiap hari itu lagi ya. Coba ya, cari spanduk yang gambarnya orang menarik ya. Mohon maaf, misalkan artis ya gitu ya, dengan sedikit meme gitu ya. Nah, ini bagus nih ya. Kalau di migas, Bapak Ibu biasanya spanduk-spanduk gitu tuh mengundang tawa ya, menarik perhatian ya, clickbait ya. Jadi mereka bikin spanduk yang membuat orang mau baca dan lucu ya. Ya. Misalkan ya banyak tuh Kang Ruli itu yang sering bikin tuh ya, yang lucu-lucu tuh spanduk lucu tapi mengena ya. Misalkan hati-hati di jalan karena tidak enak menjadi single parent misalkan kayak gitu ya. Nah, bagus itu ya. Jadi, nah itu dokumentasikan Bapak Ibu. Dan training ya, pelatihan yang dilakukan di perusahaan baik di site ya, di area tapak, area kerja maupun di kantor pusat, mohon Bapak Ibu dokumentasi ya, foto, kemudian daftar hadir ya. Itu penting ya. Nanti karena di dokumen CSMS itu akan menjadi bagian dari bukti. Maka bukti Bapak Ibu prosedur ada, terhadir ada, lah fotonya nggak ada. Nah itu biasanya evaluator kalau ketemu yang saklek ya, ketemu evaluator yang saklek, nah kita agak harus punya import 2-3 kali submit ya. Nah kalau kita sudah bisa susun dari sekarang ya, dokumentasi sudah rapi, maka nanti ketika menginsert, nah itu gampang ya. Oh, terkait dengan komitmen manajemen. Nah, di mana dia diminta meeting P2K3 misalkan. Direktur utamanya hadir, fotonya mana? Itu tuh Pak yang berjenggot. Oke, misalkan ada ya. Itu nanti fotonya ditandain. Ini Pak direktur utamanya, kasih tahu atau dikasih bawahnya ya gambar 9. Bapak Dr. Ruli selaku direktur utama PT Batubara Hitam Terus melakukan meeting P2K3L bulan Desember 2021. Nah, di situ ada. Nah, nanti insertkan ke dokumen CSMS gitu ya. Dan jadwal-jadwal ya Bapak Ibu. Nah, rapat-rapat K3 itu wajib ya. P2K3L itu wajib ya Bapak Ibu ya dalam CSMS. Jadi itu berurutan ya, jangan sampai miss. Ketika miss nanti biasanya evaluatornya melihat oh ini tidak bagus sehingga harusnya nilainya full 100% menjadi mungkin 50% ya. Biasanya kan yang memeriksa bukan robot ya, tapi orang. Nah, orang itu punya keterbatasan. Kalau robot enak jika dan hanya jika ya. Kalau ada dia conteng 100, kalau tidak ada dia conteng 0 ya. Tapi kalau orang mungkin ada miss ya, kadang dia masih melihat elemen 7 padahal dia mereview elemen 8 gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya suka menggugah Bapak Ibu kita semua lah, buatlah sistem yang rapi terintegrasi ya. Tadi PR kedua Bapak Ibu mulai besok sudah harus mulai rajin foto-foto. Kemudian bikin album ya di laptop atau di PC Bapak Ibu, di komputer Bapak Ibu buat album ya. Jadi seorang QHSE itu enak punya jurnal. Hari ini Bapak Ibu ngapain? Gembaknya kemana? Ya, kunjungan ke site-nya kemana? Di sana ngapain? Nah itu ada jurnalnya enak. Jadi nanti
ketika semuanya diminta itu enak. Oh, tanggal sekian saya ada gemba ke sini. Ini materi gembanya, ini hasil gembanya, ini dokumentasi gemba. Jadi enak, jadi banyak nanti ya. Sampai nanti evaluator kita bikin bingung. Nah, itu harusnya begitu ya. Jadi data yang kita kasih itu tak terbantahkan ya, QA-nya bagus. Jadi nanti dokumentasi ini yang penting. Tapi kalau Bapak Ibu ya, saya pernah mereview ya dokumen CSMS suatu perusahaan, Pak, Bu. Fotonya itu aja, Bapak Ibu, ya. Kemudian bajunya aja yang diganti, ternyata di cropping ya. Evaluator sebenarnya sama kayak auditor ya. Harus tidak menjudge, tapi dia punya preferred untuk ngasih skor berapa aja yang menurut dia yakin ya. Nah, ketika dia melihat gambarnya itu lagi cuma beda baju, aneh ya. Posenya itu ya, cara duduknya kayak begitu, cuma bajunya yang beda. Dibikin di situ bulan sekian ya, evaluator mungkin nggak percaya, makanya dikasih nilainya agak rendah ya, harusnya dia tinggi tapi dia bikin agak rendah, dibikin dia masuk ke kriteria belum komplit misalkan ya. Nah, buatlah sistem yang rapi terintegrasi, atau Bapak Ibu cari angle ya, kalau mau sedikit mensiasati ya, cari angle yang lain lah gitu ya. Waktu itu karena gratis ya bikin 10 gitu ya, jangan 1 atau 2, karena ketika angle-nya mentok, Bapak Ibu ya itu tadi mengcropping jadinya warna bajunya yang beda ya. Nah, itu ketahuan biasanya sama evaluator ya. Evaluator tuh biasanya harian itu ya, jadi udah hari-hari ngelihat begitu. Jadi kalau ada foto yang sama dijuduli berbeda, nah itu mereka akan melihat ini nggak beres nih ya. Nah, itu kayak begitu ya. Jadi tolong mulai besok Bapak Ibu buatlah jurnal apa Kang? Ya, jurnal Bapak Ibu, keseharian Bapak Ibu. Jadi ada bentuklah seperti tabel di Excel ya. Jadi nanti Bapak Ibu di situ ngapain, tanggal berapa, Bapak Ibu gemba apa, atau kalau pekerjaan kantor ngerjain apa, targetnya apa, terselesai atau tidak, ada PR atau tidak ya. Kemudian ada dokumentasi ya. Kan daripada bikin TikTok ya, mendingan bikin dokumentasi itu ya. Kasih lagu, kan enak tuh ya. Hari pertama bikin lagu apa misalkan Sweet Memories misalkan ya gitu. Jadi enak. Jadi ada semacam kegiatan yang berguna. Jadi walaupun hobi tapi bisa digunakan untuk nanti keperluan audit atau dokumen CSMS. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tabel contoh real matrik CSMS, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Om. Waktu 5 penanya. Ya, silakan Bapak dan Ibu boleh langsung bertanya ataupun open mic ataupun di chat, silakan. Ini dari Seputro Melki. Kang, ini mohon izin untuk sertifikasi safety apakah diwajibkan hanya BNSP atau boleh melalui lembaga sertifikasi lain selain BNSP? Mohon maaf Kudet. Oke. Malam Jumat ya Kudet. Siap. Jadi begini. BNSP ya dalam hal ini adalah lembaga satu-satunya yang dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk mensertifikasi kompetensi ya pada profesi tertentu ya. Nah, kenapa saya bilang tertentu? Karena untuk pelaut itu wajibnya kewenangannya ada di regulator, ini ketentuan internasional ya. Nah, saya akan jawab tidak hanya di BNSP. Untuk yang ada SKP-nya harus ke Kemenaker ya. Karena itu menyangkut kewenangan. Saya selalu bilang ya, di QHSE itu ada 2 model. Satu kompeten, satu berwenang. Kompeten saja boleh melalui sertifikat. Tapi berwenang itu tidak. Berwenang itu harus ada penunjukan oleh negara. Siapa? Kemenaker ya. Jadi nanti Om Saputro silakan list ya, mana yang berdasarkan regulasi cukup kompeten saja atau harus disertai dengan kewenangan.
kata kuncinya adalah SKP ya, SKP. Ada SKP, 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 SIO, SIO, SIO. Nah, itu berarti kewenangan. Biasanya itu adalah kewenangan ranah dari Kemenaker ya. Jadi tidak berhenti di training, tapi Bapak Ibu harus mendapatkan penunjukan ya. Nah, oke. Sepakat no foto hoax ya, benar itu ya. Penunjukan perusahaan orang dan dilegalkan dari Kementerian Kang. Yes ya. Jadi gini, misalkan ahli K3 umum ya. Kita sudah training ya, sudah training. Makanya nanti sertifikatnya itu adalah calon ahli K3. Ketika dia sudah ditunjuk, dia akan menjadi ahli K3. Makanya saya bilang, kalau Bapak nganggur, mohon maaf ya, belum punya perusahaan, itu Bapak Ibu bukan ahli K3. Bapak Ibu akan balik lagi menjadi calon karena ahli K3 itu ditunjuk oleh negara untuk menjadi ahli K3 di mana? Di perusahaan tertentu. Makanya ahli K3 itu nggak bisa ahli K3 di perusahaan ini, bisa jadi ahli K3 di sana. Nah, itu nggak bisa. Sebelum K3 di perusahaan sebelumnya itu dicabut ya. Baru Bapak Ibu pindah lagi, baru jadi ahli K3 di sana ya. Jadi tidak bisa ahli K3-nya itu, saya ahli K3. Nah, saya selalu bilang, saya calon ahli K3. Saya kompeten karena saya pernah mendapat training ahli K3 umum misalkan ya. Tapi kalau Bapak Ibu kerja dan ditunjuk sebagai ahli K3, berarti Bapak Ibu ahli K3 gitu ya. Izin bertanya dari Om Asad, apabila subupah sistem swakelola pekerjaan, oke. Dari pemberi kerja tidak mensyaratkan apakah ada yang wajib oleh siapa, apakah mandor upah atau main kontraktor. Ini tim HR saya mohon arahan, SMS mohon. Oke. Jadi begini ya, di sistem swakelola pekerjaan, Bapak Ibu paham pola? Tahu swakelola Bapak Ibu? Tidak mensyaratkan apakah dokumen yang wajib dibuat oleh siapa. Nah, tadi saya udah bilang metode CSM itu dibagi 3. 1, pemberi kerja ngomong ke kontraktornya, nih lu lakuin aja apa yang gua tulis di sini. Nah, si penerima kerja nggak ngapa-ngapain, mereka jalanin aja, nggak suruh bikin, nggak suruh ini. Tapi itu termasuk juga CSMS bagi pemberi kerja. Metode kedua adalah si pemberi kerja mempunyai pedoman, mempunyai sistem manajemen K3 sendiri. Si penerima kerja diminta untuk membuat atau menyesuaikan sistem manajemen K3-nya sesuai dengan sistem manajemen si pemberi kerja. Yang ketiga, metode ketiga adalah bahwa si pemberi kerja tidak peduli apakah si penerima kerja memiliki SMK 3, yang penting ya udah terserah lakuin aja. Pakai sistem manajemen K3 lu, bukan yang gue. Yang penting ini ada, ini ada, ini ada. Nah, gitu ya. Khusus untuk ini biasanya oleh mereka, Pak ya. Oleh main kontraktor, tapi biasanya main kontraktornya juga nggak mau pusing. Untuk subbab itu biasanya dikasihin ke kita ya. Walaupun biasanya nanti suka malu-malu ya. Tapi sependek pemahaman saya sih mereka yang akan bikin ya. Karena mohon maaf ya kalau outsourcing swakelola pekerjaan itu biasanya mohon maaf itu sistem manajemen K3-nya di-handle oleh main kontraktor. Apakah SKP K3U di perusahaan yang tertera SKP kemudian kerja di perusahaan lain bisa digunakan? Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Karena saya udah bilang kewenangan itu melekat pada orang dan melekat pada perusahaan yang ditugaskannya ya. Jadi ahli K3 di mana? Makanya SKP-nya itu tertentu ahli K3 di PT ini ya, di PT itu. Kalau dia pindah kerja berarti ahli K3 di PT sebelumnya itu harus dicabut, diganti ke PT yang baru. Kalau dia ditunjuk lagi oleh PT yang baru ya. Itu tolong dikasih tahu ke HRD yang meng-hire kita di perusahaan yang baru ya, Bapak Ibu ya. Pak, Bu, mohon maaf, walaupun saya di sana udah ahli K3 dan ditunjuk ada SKP, tapi mohon maaf, aturannya adalah jika saya diterima nanti kerja di sini, Bapak Ibu harus menguruskan lagi saya untuk menjadi mempunyai SKP di perusahaan ini, gitu ya.
biayanya ditanggung perusahaan. Laporannya saya yang bikin gitu ya. Nah, gitu. Jadi enak. Apakah CSMS sebaiknya diimplementasikan oleh perusahaan saja atau kontraktor juga kah? Nah, tadi kan ada dua perspektif. CSMS itu adalah perspektifnya adalah dari si pemberi kerja, dia punya SMK 3 sendiri. Di dalam SMK 3-nya dia ngomong nih bahwa kalau perusahaan mau memberikan seluruh pekerjaan, sebagian atau secuil pekerjaan kepada pihak lain, dalam hal ini penerima kerja, dia harus melakukan, harus diyakinkan bahwa pekerjaan atau penerima kerjanya itu sebaik K3 yang ada di perusahaannya. Nah, jadi itu harus dua-duanya, Pak, ya. Harus dua-duanya. Izin bertanya, legalisasi CSMS kontraktor penilaian oleh disarankan atas Kopindo supaya Indonesia atau BNSP. CSMS kontraktor itu Bapak Ibu penilaiannya dilakukan oleh pemberi kerja, ya. Kalau Bapak Ibu minta kerja ke Pertamina, nanti CSMS-nya akan dinilai oleh Pertamina. Kalau Bapak Ibu minta kerja ke PLN, nanti CSMS-nya akan dievaluasi oleh PLN, ya. Kalau minta kerja ke Standar ID, nanti akan dievaluasi oleh Standar ID, ya. Khusus untuk misalkan untuk pekerjaan migas, Bapak Ibu bisa daftar di SKK, nanti SKK mengeluarkan itu berlaku untuk misalkan 9 K3S, ya. Jadi itu CSMS-nya bisa masuk ke manapun gitu ya. Kang Ben, untuk SMK 3 PP 50 apakah hanya Kemenaker lembaga yang diizinkan, bisa juga di BNSP? Kang, apanya? Auditor. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, auditor, kemudian ahli K3 ya. Saya udah bilang tadi bahwa terkait dengan kompetensi orang, ya personel, itu ada dua, satu kompetensi, satu kewenangan. Kalau kewenangan itu berarti ada lanjutannya, itu harus ada SKP atau surat penunjukan untuk ahli K3 umum, misalkan ada SKP ahli K3 umum. Kalau auditor berarti harus ada juga SKP auditor ya. Nah, nanti sertifikatnya itu sertifikat kompetensi ya. Bisa dari BNSP, bisa dari Kemenaker, tetapi kalau kewenangannya itu ditentukan oleh Kemenaker, ditantangani oleh setingkat direktur atau dirjen ya. Saya ISPS auditor sekaligus risk analis, kompetensi dan konsep apa yang bisa saya dapat untuk mendukung QSS Kang Ben, please advice ya. Bapak Ibu, ingat, kalau Bapak Ibu baru ya ditunjuk oleh perusahaan sebagai QHSE di perusahaan yang baru, yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah pahami job desk dan kewenangan. Satu, ya, kalau ngidul nih ya, Bapak Ibu harus tahu dan paham apa job desk saya. Kewenangannya apa? Jangan lari dari itu ya. Kalau lari dari itu Bapak Ibu akan overthinking. Atau Bapak Ibu akan dimusuhin orang karena kerjaan orang diambil sama Bapak Ibu ya. Yang pertama selalu masuk job desk ya. Nah, yang harus didevelop yaitu kompetensinya yang harus mendukung job desk dan kewenangan. Misalkan job desk-nya adalah memastikan bahwa seluruh peralatan produksi dan tenaga di perusahaan aman dan layak pakai. Misal ya, job desk-nya itu kayak begitu. Oh, berarti saya harus mengembangkan kewenangan safety. Apa yang saya kembangin? Berarti saya harus paham cara memeriksa, cara menginspeksi alat. Makanya nanti di perusahaan itu kita adakan training terkait K3 alat produksi dan tenaga. Nah, di situ ada SIO untuk operator yang mengoperasikan pesawat itu. Nanti orang yang periksanya juga mempunyai SIO inspekturnya gitu ya. Jadi satu, balik lagi ke job desk. Dari job desk sesuaikan dengan existing pekerjaan. Saya nggak punya yang begini, yang begitu kompetensinya. Minta masukin ke matrix training ya. Jadi balik lagi ke situ. Seluruh job desk itu harus ditopang oleh kompetensi dan kewenangan. Kalau enggak, Bapak Ibu akan bentur-bentur tembok terus. Ya. Apa satu orang bisa pegang 2 SKP? Nggak bisa dong. Ya.
Masa poligami terus di mana-mana ya, jangan. Pak, untuk membuat dokumen CSMS, apakah si pembuat dokumen itu wajib mempunyai dan sudah mengikuti sertifikasi ISO? Ini adalah tambahan aja. Tadi yang elemen 9 ya. Kalau Bapak Ibu sudah implement dan certified sistem manajemen K3 yang lain, itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk nyusun. Tinggal insert ya. Dan ini nanti ada nilainya nih untuk yang ini, bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat ISO, sudah mendapatkan sertifikat SMK 3, sudah mendapatkan penghargaan proper dan seterusnya ya. Tidak wajib ya, tidak wajib, kecuali pada dokumen prakualifikasi itu diwajibkan. Kalau diwajibkan berarti Bapak Ibu harus memenuhi ya. Misalkan makanya saya bilang ya, memasukkan dokumen prakualifikasi itu bisa kapan saja. Silahkan Bapak Ibu mulai dari sekarang, bidik-bidik ya, bidik-bidik pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Dari Riko, kriteria seperti apa CSM yang baik untuk dibuat perusahaan? Yang baik untuk dibuat oleh perusahaan. Jika perusahaan belum memiliki sertifikat ISO, namun implementasi seperti kebijakan ada problem. Oke. Nah, makanya nanti habis menjawab pertanyaan ini kita akan bahas terkait satu contoh CSMS ya, satu contoh CSMS. Bapak Ibu bisa kembangkan, bisa adjust, bisa kurangi atau bisa tambah ya. Kalau bekerja tidak sesuai job desk gimana, Pak? Nah, protes dong ya. Pak, job desk saya suruh ngelap. Kok saya suruh ngepel? Apakah ngepel dan ngelap sama? Nah, itu jadi kayak begitu ya. Cangkem eleknya ya. Jadi kalau bekerja tidak sesuai job desk gimana, Pak? Mohon ya, ini salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang kiai adalah asertif ya. Apalagi level ikhlas kita masih cetek. Nah, ini nambah-nambah. Mendingan Bapak Ibu review ya dengan atasan. Pak, Bu, ini bagaimana job desk saya? Daripada nggak dicantumin, mending direvisi job desk Pak. Masukin ke job desk saya ya. Izin bertanya Kang Ben, CSMS sama dengan kontraktor HS Management Plan? Nah, ini dia. Pak, Bu, PR ketiga yang harus Bapak Ibu riset adalah bedanya HSE Plan dengan CSMS. Saya punya highlight ya. CSMS itu perusahaan Bapak Ibu yang dinilai. Kalau HSE Management Plan adalah pekerjaan di situ. Kalau proyeknya terkait dengan pembangunan jalan sepanjang 1 kilo, HSE Plan-nya terkait pekerjaan 1 kilo. Kalau CSMS-nya terkait dengan perusahaan Bapak Ibu selama setahun, selama 2 tahun, nah gitu ya. Jadi CSMS lebih gede ketimbang HSE Plan. Kalau HSE Plan terkait dengan pekerjaan, nanti ngomongnya ada di technical proposal, ya, ada di technical proposal. Ingat Bapak Ibu, nyusun HSE Plan tanpa technical proposal itu sama aja Bapak Ibu menggantungkan cita-cita di langit, tapi langitnya nggak ada. Nah gitu ya, jadi nggak ada cantolannya. Jadi HSE Plan itu harus nyantol ke proposal teknik. Jadi ngerjain apa gitu ya. Izin bertanya, apakah untuk melakukan audit CSM diperlukan sertifikasi khusus atau sama dengan auditor SMK 3? Ingat, ada 2. 1 kompeten, 2 kewenangan. Kalau kewenangan di sini adalah ditunjuk oleh pemberi kerja atau oleh manajemen penerima kerja ya. Kalau untuk trainingnya silakan Bapak Ibu cari training yang certified BNSP ya. Tapi sebenarnya CSMS ini tidak ada persyaratan khusus ya dibikin oleh siapa. Cuma untuk melakukan audit itu kan yang audit itu adalah si pemberi kerja ya. Audit CSMS itu merupakan audit tipe 1, 2 atau 3 Bapak Ibu. Ingat, tipe 1 mengaudit diri sendiri. Tipe 2 klien datang ke tempat kita. Audit pihak ketiga atau tipe 3 itu di pihak ketiga ngaudit ke kita, lembaga sertifikasi segala macam ya. Nah, itu ya. Mohon izin nanya, berarti CSMS itu dilakukan oleh pemberi kerja, apakah harus ada dokumen CSMS atau tidak seperti metode itu? Ya iya betul begitu. Tadi sudah sebutkan. Dokumen pokok yang harus Bapak Ibu kuasai pertama kali atau Bapak Ibu harus cari, harus terima adalah pedoman prakualifikasi. Jadi nggak bisa Bapak Ibu nyusun tanpa ada pedoman itu. Makanya ditanya dulu,
ini kita mau minta kerjaan ke siapa? Ke Pertamina. Nah, berarti mintalah dokumen prakualifikasi ke Pertamina, ya. Pertamina banyak. Bapak Ibu mau minta order ke siapa? Oh, saya minta order ngangkut BBM. Oh, berarti beda dengan Pertamina EP atau Pertamina aset 2. Berarti kita harus ke Pertamina distribusi gitu ya, marketing, gitu ya. Kang Ben, izin bertanya, apakah website online mengurus CSMS itu? Oh, ini mengurus ya. Jadi Bapak Ibu begini, mengurus CSMS itu kalau melalui website atau online itu kita masuk, tadi ada di slide saya, ada di website perusahaan pemberi kerja. Kita mau diberi kerja oleh siapa? Pertamina. Nah, cari website CSMS-nya Pertamina. Dari situ kita harus sudah terdaftar, terregister. Nanti yang mengerjakannya siapa, boleh untuk mampir ke situ. Yang penting dia punya akun ya. Kalau nggak punya akun nanti nggak bisa masuk ya. Izin penting Pak, apakah file HSM boleh di-share ke perusahaan lain? Boleh, buat bahan pembelajaran. Kenapa? Nggak boleh. Cuma kadang-kadang orang yang minta itu sukanya instan, ya, tidak mau mempelajari dari satu elemen ke elemen lain. Yang didokumentasi harus selalu terkait kita atau bisa meeting lain? Boleh, Bapak Ibu. Dalam era efisiensi ya dan peduli lingkungan, Bapak Ibu boleh menggabungkan satu meeting untuk agenda meeting yang banyak ya. Misalkan ya, safety patrol digabungkan dengan meeting P2K3 digabungkan dengan meeting closing audit atau opening audit. Boleh. Jadi nanti yang penting Bapak Ibu title atau judul itu melingkupi semua ya. Nah, ini adalah strategi orang yang bikin CSMS ya. Biasanya satu dokumen dibikin aja daftar hadirnya. Dibikin 5, blank dulu. Nanti kebutuhannya apa tinggal bikin ya, misalkan audit ini, audit itu, meeting ini, meeting itu. Nah, tapi jangan tolonglah ya, kita itu hidup diminta untuk jujur ya. Kalau sekali seneng beginian terus ya, nanti kebawa sampai rumah loh ya. Begitu. Ya silakanlah, ini saya kasih belangko kosong, kalian tulis nanti kita kasih judul yang lain-lain ya. Itu kita, kalau saya sih menyarankan tidak ya. Ini tanggung jawab pribadi saya nih, jadi saya menyarankan tidak. Kalau memang meetingnya ada, lakuin ya. Kalau memang meetingnya satu meeting untuk 3 agenda, itu tolong masukkan ke COE ya, calendar of event. Jadi di Bapak Ibu selaku seorang QHS itu juga berlakon sebagai EO ya, event organizer. Jadi jangan sampai direksi manajemen bingung nanya-nanya ke orang QHS, bulan depan ada meeting nggak ya? Nah, jangan begitu. Kita yang harus ngasih tahu ke mereka, membriefing, Pak, tiap minggu kedua jadwalnya adalah ini. Bapak diharapkan hadir. Kalau enggak kita geser meetingnya. Bapak itu harus ada. Kalau enggak, nah gitu ya. Apakah CSM bisa diintegrasi dengan sistem manajemen lain? ISO. Nah, gini. CSMS itu merupakan bagian dari ISO 45001 karena di ISO 45001 harus memastikan vendor, pemasok, barang dan jasa itu harus aman, harus bisa diyakinkan, harus bisa meyakinkan kita untuk dapat memenuhi pekerjaannya ya. Nah, jadi CSMS itu Bapak itu bukan sistem sendiri ya, bukan. Ini justru bagian untuk mengimplementasikan ISO 45001. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu sudah implement 45001, dokumen-dokumen yang di sini dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, CSMS ini kan tadi saya bilang tergantung si pemberi kerja. Boleh jadi 9 elemen di Pertamina, boleh jadi 11 elemen di PLN gitu ya. Ini contoh kasus aja. Pak mau tanya dong terkait bahasa antara kompetensi dan kewenangan, contoh terkait ada kan? Betul ya. Contoh kewenangan, wenang ada SK ya. Bapak Ibu internal auditor. Kompetensi internal auditor dibuktikan oleh sertifikat training internal audit.
Tapi apakah Bapak Ibu berwenang untuk mengaudit dibuktikan oleh surat keputusan pengangkatan atau penunjukan oleh direksi bahwa saya sebagai internal auditor, ya. Kalau kompetensi itu baik ahli kadin atau audit, apa kewenangan langsung membuat komunikasi saja? Iya betul. Nanti kalau sudah dapat kewenangannya, tinggal minta ajukan ke Kemenaker gitu ya. Jadi nanti surat kompetensinya boleh beda dengan yang diterbitkan oleh Kemenaker atau dua-duanya boleh sama ya. Apakah CSM bisa dijalankan oleh fungsi lain selain HSE? Contoh pada saat kualifikasi sebenarnya melakukan verifikasi dari fungsi procurement pengadaan. Iya benar. Biasanya secara praktis Bapak Ibu, seorang evaluator CSMS itu bukan dari QHSE, boleh bukan dari QHSE, tapi boleh langsung dari orang procurement-nya. Aduh, itu bagi-bagi dong kalau makan nih. Ada yang bocor, boleh Pak, boleh. Jadi dari verifikasi CSMS dari fungsi procurement. Memang tugas CSMS itu merupakan bagian dari procurement. Merupakan bagian dari procurement ya. Jadi biasanya di perusahaan besar ini merupakan orang supply chain management. Nah, ini ya. Supply chain management ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kalau enggak kita lanjutkan dengan topik yang ini. Kang Ben, adakah contoh kontrak yang isinya CMS? Ya, ada. Nanti saya share ya. Oke. Oke, kita mohon izin, saya share screen bagi yang lain. Contoh form penilaian. Oke. Nah, Bapak Ibu, sudah terlihat belum ya? Terlihat ya? Kang Ruli, terlihat di layar Kang Ruli? Formulir penilaian kualifikasi. Siap, aman, Kang. Aman ya? Nah, ini. Ini Bapak Ibu tolong disimak ya. Ini mungkin tidak tamat sampai ujung, tetapi saya ingin memperlihatkan bahwa formulir penilaian kualifikasi CSMS inilah yang menjadi real ya. Real ini. Ini aktual nih, ya, aktual. Misalkan, jadi di formulir itu ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jawabannya itu harus yes. Supaya nilainya maksimum. Supaya nilainya maksimum harus dibuktikan oleh dokumen. Ya, ini contoh nih. Pertanyaan nomor 1 terkait dengan proses 1, kepemimpinan dan accountability. Apakah para senior manajer terlibat secara aktif dalam pengelolaan aspek HSSE, mencakup keterlibatan dalam penetapan rencana kerja HSSE, peningkatan budaya HSSE, mempromosikan budaya HSSE, dan inspeksi manajemen, dan lain-lain. Ini harusnya yes ya. Keterisian dokumen harus yes nih Pak, jangan tidak. Kalau tidak berarti nanti Bapak Ibu nilai di sini kosong ya, 0. Dinilai maksimum akan 0. Nah ini harusnya yes ya, ya contreng. Nilai matrik 75% ya. Nah, ini nilai matrik nanti di sini lihat Bapak Ibu nih, ada di sini. Di sini. Nah, nilai matriknya ada di sini. Selalu begitu ya. Nilai matriknya pengen 75%. Kalau nilai target 75% berarti Bapak Ibu harus mensubmit ya dokumen sesuai ini. Nih, lihat nih ya. Kalau mau nilai 75 berarti harus ada dokumen pernyataan kebijakan HSSE tertulis yang telah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi. Ingat, pimpinan tertinggi. Kalau di situ presiden direktur. Kalau direktur utama, ya sesuai struktur organisasi. Telah dikomunikasikan. Nah, harus ada bukti dikomunikasikan. Melalui apa? Sesuai dengan SOP, prosedur komunikasi, dan konsultasi. Nah, misalkan ada 4 jenis, misalkan 1 mading, 2 meeting, ya, 3 emailing, yang keempat adalah apa? Misalkan spanduk, ya. Nah, ini tolong ini dibuktikan ya. Nanti harus ada bukti. Kita balik lagi. Nah, ya.
Nilainya maksimum 20, ternyata yang dicapainya 15. Ini yang nentuin 15 tuh ini nih. Nama evaluator, Pak Bari Komando ya. Ini Pak Bari Komando. Nama perusahaannya PT Beni Mandiri Sejahtera. Tanggal verifikasi dokumen adalah 13 Agustus. Jadi PT Beni Mandiri Sejahtera akan meminta pekerjaan berminat untuk pekerjaan di PT ini, di PT-nya Pak Bari Komando ya. Nah, nanti kita masukin dokumen CSMS, nanti mengevaluasi adalah Pak Bari Komando ya. Misalkan perusahaannya adalah perusahaan, misalkan taruhlah perusahaan ABC ya. Nah, jadi PT Beni Mandiri Sejahtera ingin mendapatkan sertifikat CSMS dari PT ABC. Nah, kita masukin dokumennya, submit, kemudian dievaluasi oleh Pak Bari Komando. Ini Pak Bari Komando orang mana? Orang PT ABC, boleh jadi orang procurement ya, boleh jadi orang procurement atau SCM ya, atau orang lain yang ditunjuk oleh PT ABC untuk mereview ini ya. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Pak Beni Mandiri Sejahtera sudah mensubmit dokumen tapi nilainya 15. Nah, ya, nilainya 15. Keterangan verifikasi dokumen, lihat, manajer senior telah terlibat dalam penyusunan, persetujuan dan pelaksanaan rencana program pengelolaan aspek. Nah, telah kami lampirkan. Nah, ini tuh dari PT Beni Mandiri Sejahteranya itu buktinya ini nih. 1, telah dilampirkan, telah disubmit. 1, kebijakan K3 ya yang telah ditandatangani. Kemudian 2, meeting pembuatan kebijakan K3. Jadi ada dokumentasi pembuatan meeting pembuatan kebijakan K3. Kemudian ada manajemen visi, eviden, ada MOM. Ini ada berapa dokumen nih, Pak, Bu? Ada 8 ya, ada 8 dokumen. Untuk 1A aja mendapatkan nilai 15, dokumen yang disubmit harus 8. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi, ini kalau Bapak Ibu belum implementasi sistem manajemen K3 di perusahaan, ini kan dokumen ini harus diadakan, Bu, dibikin dulu lah istilahnya ya. Nah, ini membuat ini itu memerlukan ketelitian dan kepiawaian ya. Nah, baru di sini ilmu copasnya itu dipakai ya. Tapi kalau Bapak Ibu perusahaannya sudah implementasi SMK 3 atau 45001, kan ini hari-hari, Bu. Kebijakan sudah ada, meeting pembuatan kebijakan udah ada, ya itu tinggal diambil, masukin ke sini, diambil, masukin ke sini, diambil, masukin ke sini. Sehingga 8 dokumen inilah yang masuk dan memenuhi aspek matriks yang ingin dicapai gitu ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Banyak ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, penilaian dokumen CSMS adalah memenuhi matriks ini, memenuhi tabel ini. Targetnya apa? Targetnya 75. Nah, 75 itu targetnya kita. Supaya nanti kalau dijumlah ya, sesuai dengan minimal kriteria lulus ya, minimal kriteria lulus. Nah, ini nih. Nah, ini. Ada nilai ya. Nah, kalau ini diketahui nilainya 50. Kalau 50% berarti kalau resiko rendah berarti ini lulus atau tidak lulus. Nah, ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti begitu. Jadi kita itu pada dasarnya kita ngisi tabel ini supaya ini terpenuhi bagaimana? Yaitu dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang merupakan evidence itu harus dilampirkan ya. Terakhir nih, yang terakhir misalkan nomor 8, proses 8, tinjauan manajemen. 8A. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen? Nah, ini harus yes, Pak ya. Harus yes. Yes, ya. Ini 50% target matriks, kemudian nilainya 5. Kalau 100 berarti nilainya di sini 10. Ya. Nah, ini 0. Perusahaan sudah memiliki prosedur tinjauan manajemen dengan cakupan. Nah, ini bagaimana kapan? Untuk memenuhi ini, untuk memenuhi 8A, ternyata dokumen yang harus dilampirkan ada 7. Lihat deh. Nomor 1, bukti pelaksanaan manajemen review. 2, tindak lanjut manajemen review 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini nomor 2 sampai 6, nomor 2 sampai 5, ini merupakan isi dari manajemen review. Paham ya Bapak Ibu ya?
Kenapa harus ada 2, 3, 4, 5, 6? Karena matriks ngomong gitu. Lihat di matriksnya sekarang ya. Lihat matriks 8A. Matriks 8A. Jadi nanti Bapak Ibu tuh akan pindah sana, pindah sini ya. 8A nih, lihat nih. 8A. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem tinjauan manajemen? Kalau nilainya 0 berarti tidak ada ya, tidak ada prosedur. Kalau nolnya seperempat, kalau nilainya udah seperempat, kriterianya ini. Kalau nilainya 0,5, ini. Nah, target di matriks misalkan 0,5, berarti ini yang harus Bapak Ibu capai. Misalkan ini. Tapi kalau pengen 100, berarti Bapak Ibu harus membuat dokumen sesuai dengan ini. Nah, gitu ya. Nah, misalkan gitu. Nih misalkan. Ya udah. Nah, ini berarti harus Bapak Ibu penuhin. Boleh jadi kalau nilainya mau full 100, berarti Bapak Ibu di form penilaian di sini boleh jadi dokumennya bukan hanya ini, tetapi boleh jadi 10 dokumen ya. Jadi kita harus jeli. Nah, kejelian ini harus pupuk, harus didevelop dengan latihan. Makanya nanti akan saya bagikan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu akan bagikan. Nanti kalau Bapak Ibu mau lahan, silahkan submit lagi di WA group biar nanti orang-orang pada paham. Jadi bukan antara saya dengan Anda, tapi dengan kalian semua, dengan kita semua. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ini isi. Kang Beni, Baraya semua, untuk proses 8B, apakah benar dokumennya ini? Gitu ya. Nah itu tolong nanti kayak begitu. Jadi diskusinya berlanjut. Nah, matriks ini siapa yang nyediain? Pemberi kerja. Jadi kewajiban pemberi kerja, Bapak Ibu, pada proses pengadaan, 1, menjelaskan jenis pekerjaannya apa dengan detail. Oh, bikin sawah. Nggak cuma begitu, Bapak Ibu. Bikin sawah, luasnya berapa, lokasinya di mana, ya kan, dengan menggunakan alat apa, berapa hari, berapa lama, kemudian orang-orang yang mengerjakan sawah itu harus berapa orang, kemudian kualifikasinya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kewajiban pemberi kerja menjelaskan kepada penerima kerja, termasuk di dalamnya adalah pedoman K3 gitu. Nah, pedoman K3-nya itu harus kita tindak lanjuti melalui dokumen CSMS gitu loh ya. Dokumen CSMS itu berupa satu komitmen, berupa kebijakan, berupa SOP, berupa WI dan seterusnya yang dibuktikan melalui dokumentasi foto, notulensi meeting, daftar hadir ya, kemudian satu lagi adalah pengakuan dari pihak lain, surat keterangan, sertifikat ISO, sertifikat bukti keanggotaan asosiasi, perkumpulan, atau pernah menjadi juara umum ya, juara umum misalkan jam kerja aman gitu ya. Nah, itu kayak begitu ya. Jadi intinya adalah terkait dengan pengisian form penilaian sebenarnya. Jadi secara apa ya, secara pendek ya, secara mudah CSMS itu adalah bagaimana kita mengisi form penilaian CSMS yang diberikan oleh pemberi kerja. Nah, ini aja dipenuhin. Tapi bagi saya, Bapak Ibu, kalau saya punya pilihan ya, jangka panjang, menengah, mohon Bapak Ibu mendingan Bapak Ibu implementasi sistem manajemen K3 yang beneran. Baik itu ISO 45001, SMK 3 Kemenaker atau SMK 3 sektoral ya. Apapun yang Bapak Ibu pilih, silakan Bapak Ibu implementasikan. Baru nanti ikutan CSMS ya. Tapi ini kan dunia real ya, dunia nyata. Pengusaha butuhnya kepastian untuk mendapatkan order. Berarti saya juga nggak menafikan bahwa perusahaan Bapak Ibu tidak implementasi sistem manajemen K3 ya, tetapi pengen mendapatkan order dari Pertamina. Ya sudah Bapak Ibu berarti bikin develop sendiri nih yang ini ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mendevelop ini, itu sama saja menjalankan sistem manajemen K3 di perusahaan. Cuma nggak dapat sertifikat OSAS, nggak dapat sertifikat ISO, nggak dapat sertifikat Kemenaker. Kan sayang, ya. Hanya untuk dapetin order, tapi ininya nggak jalan. Nah, atau kita balik.
kita dapetin itunya dulu supaya dapat order ya. Jadi nggak ada telur ayam duluan, nggak ada. Bagi saya ini silahkan. Bapak Ibu mau ngurus develop sendiri, tapi dipraktekkan secara ajeng, ini bagus, berarti otodidak. Atau Bapak Ibu ikutan kursus dulu ya, ikutan kursus artinya Bapak Ibu implementasi SMK 3, OSAS, kemudian ISO 45001, kemudian dokumen-dokumen yang sudah diimplementasikan itu dimasukkan sebagai bagian dari dokumen CSMS gitu ya. Dokumen itu Bapak Ibu itu satu untuk semua ya. Bisa dipakai untuk CSMS, bisa dipakai untuk HSE Plan. Ingat, HSE Plan itu terkait dengan pekerjaan. Kalau CSMS tadi di slide kedua saya bilang dokumen yang harus Bapak Ibu dapatkan dari klien atau dari pemberi kerja adalah pedoman prakualifikasi atau pedoman K3 dari pemberi kerja. Dokumen itu akan disarikan menjadi form penilaian. Nah, form penilaiannya akan disertai matriks supaya kita tuh tahu, oh saya mah pengennya nilainya cukuplah lulus aja misalnya 70. Ya udah, saya akan ngerjain yang mudah-mudah aja supaya nilainya cukup 70. Tapi ada perusahaan yang ambisius, QHSE-nya, procurement-nya, dan bagian produksi, PPIC, bahu-membahu. Nggak usah. Kita harus buktikan bahwa perusahaan kita itu bagus. Ini nilai CSMS harus 85. Ya udah, berarti pilih-pilih nih matriknya. Jadi tiap ini kita jangan 50 dong, ini 75. Sehingga ininya nggak 10, tapi 7 gitu ya. Jadi nanti ini akan berubah jadi 7. Ini akan berubah jadi misalkan 7 berapa ini kalau 5 kalau ininya 10 berarti ininya ya 7 gitu ya. Terus dan seterusnya Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan di sini matriks ini ya di chat, kolom chat, kemudian ada contoh lain. Oke, silahkan bertanya lagi Bapak Ibu. Jadi enak, saya kasih tabel ya. Nanti saya kasih tabel, Bapak Ibu silahkan submit aja ke situ. Apakah ini sudah benar atau tidak? Kita buka nanti diskusi berlanjut di WA Group. Jadi WA Group itu enaknya ya, Bapak Ibu bisa bertanya apapun ya. Kalau mau minta soft copy segala macam, mohon butuh waktu. Kasihan orang yang mau bantuin Bapak Ibu ya, jangan instan, jangan berharap langsung instan. Kalau misalkan ada waktu, mungkin yang mau bantuin bisa langsung. Tapi kalau belum ada waktu, mungkin besoknya atau malamnya ya. Kemudian kalau bertanya di WA Group, tolong yang terarah ya. Jangan sampai bingung, yang mau bantuin itu bingung ya. Bapak Ibu, tolong dong kalau punya formulir-formulir inspeksi alat-alat, tolong kasih tahu saya. Alat-alat apa? Alat suntik. Ya, alat apa misalnya, mesin apa, mesin tik, nah kayak gitu ya, tolong supaya nggak bingung, jadi terarah, oh dikasih tahu ya gitu ya. Sorry Pak, yang di WA ini namanya grup info QHSE, ada 3 Pak, ada info QHSE, ada about QHSE, ada all QHSE. Silakan Bapak Ibu mau masuk di mana aja boleh, yang penting ada QHSE-nya. Untuk bobot penilaian bisa di-share berdasarkan grade per elemen. Ya ada nanti di Mas Ade ya, di tabel yang tadi di matriks ada ya, bobot penilaian tiap elemen ada ya. Dan jumlah dokumen itu jumlah dokumen minimum ya. Kalau mau lulus 70 berarti dokumen itulah yang minimum Bapak Ibu harus submit. Tapi kalau Bapak Ibu pengen sempurna ya 100% semua, berarti ngikutin matriksnya aja. Matriksnya berarti boleh jadi dokumennya ada 12. Kang Ben, terkait APD dengan biaya safety, minta penjelasannya. Nah, ini. APD dengan biaya safety, minta penjelasannya. Biaya safety itu adalah biaya yang dibutuhkan, alokasi biaya, keseluruhan alokasi biaya untuk kerja aman. Mulai dari pengadaan alat keselamatan, alat pelindung diri, training, ya, kemudian material-material yang mungkin digunakan untuk program-program safety itu semua ya. Kalau APD ya APD, alat pelindung diri, biayanya dari mana? Biasanya biayanya dari proyek. Jadi sudah dialokasikan. Jenisnya apa? Biasanya sudah ditentukan oleh si pemberi kerja. Lu kalau di pekerjaan ini pakai APD-nya ini. Nah, di situ ada kriteria minimum APD ya.
Nah, kita itu ngikutin yang minimum aja supaya nggak over budget, nggak over spec ya. Ngikutin APD yang dipersyaratkan minimum oleh pemberi kerja apa. Makanya di dokumen prakualifikasi itu Bapak Ibu harus cermat. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyediakan APD atau mencantumkan jenis APD yang over spec, artinya speknya kelebihan sehingga biaya safety-nya nanti akan bengkak ya. Makanya membaca dokumen prakualifikasi adalah keharusan ya. Kalau enggak nanti Bapak Ibu bingung. APD yang dipersyaratkan dengan APD yang Bapak Ibu tulis itu tidak nyambung. Dalam artian satu, kalau over spec masih mending, sananya approve. Tapi kalau under spec, Bapak Ibu nanti nggak lulus ya di CSMS ya. Jadi tolong baca dokumen prakualifikasi. Mintanya apa sih ya? Jika dari kolom checklist ada beberapa bagian kolom no, tapi dari segi benar cukup dinyatakan lulus. Ya, rezeki ya. Grup WA sudah push semua infonya, tergabung di Telegram semua. Tolong ini saya minta keikhlasan semua yang ada gabung di semua grup, tolong salah satu ya. Salah satu mana? Karena itu komitmen ya. Kita itu mau mewakafkan pengetahuan, mau mewakafkan pengalaman ya, bukan sok tahu atau sok ini. Karena kalau saya pribadi, karena saya menyukai apapun yang saya sukai, saya akan senang melakukannya. Makanya kalau ada pertanyaan, saya sering jawab itu begitu, bukannya sok tahu ya, tapi senang aja karena saya udah tahu awalnya gitu. Jadi ya udah saya kasih gitu. Dibahas di grup Telegram aja, Kang. WAG penuh. Iya, ya, siap. Kang Ben, untuk biaya personal safety ada cara mudah atau rumusnya nggak sehingga dalam pelaksanaan tidak berbudget? Ada. Di webinar terus saya bikin itu di webinar yang apa ya, itu terkait dengan cost and benefit analysis ya. Di cost benefit analysis itu ada, di situ ada saya kasih Excel, saya kasih pedoman sehingga Bapak Ibu tinggal masukin aja. Nanti misalkan ya, kan kita tuh kalau di konstruksi ya 1,5% misalkan. Itu jadi patokan utama misalkan ya. Kalau perusahaannya manufaktur mungkin di bawah itu ya. Mungkin cuma 0,9 ya atau 1,2. Nah, itu yang jadi frame utama. Tapi nanti akan dijabarkan lagi ke training berapa, APD berapa, alat keselamatan diri yang lain berapa, metode-metode kerja berapa, itu nanti ada ya. Makanya sok atuh konteks si admin nih, admin standar.id nih, kalau perlu diulang webinar yang lalu terkait dengan budget ya silahkan nanti kita rewind lagi, atau di video ada tuh Kang Iza ya, video di YouTube ada tuh ya. WAG yang sudah penuh bisa dibuatkan lagi ya, bolehlah nanti admin tuh yang bikin lagi. Tapi kasihan kalau yang RAM-nya cuma 3 ya 2, RAM handphonenya cuma 2, kasihan kalau WAG-nya banyak-banyak ya. Kecuali kalau RAM-nya 12 gitu ya. Galaxy Note 10 Plus, nah itu RAM-nya 12 GB. Nah, itu baru. Kang izin bertanya, apakah ada ahli K3 khusus untuk sesuai tender bisa disewa? Saya yakin ini tidak ada, tapi opportunity selalu ada, sehingga pada realitanya ini selalu ada ya. Jadi yang begini mah opportunity ya, opportunis itu ada ya. Saya nggak bisa ngomong nggak ada gitu, karena nyatanya ada ya. Jadi biasa itu main bola aja kan suka ada yang dibon ya, paham ya Om Jimmy ya, yang dibon itu ya artinya dipinjam pakai ya, si Anu dipinjemin ke Paris Saint-Germain gitu ya untuk 3 laga ya bisa. Yang penting mah sesuai legal aspek aja ya, dan bayarannya sepakat gitu ya. Jangan sampai nanti udah dipinjem bayarannya lama gitu 3 bulan ya. Saya mencontohkan itu, main bola aja bisa dipinjam kan ya. Coba kemarin PSSI pinjem Lionel Messi gitu ya. Pinjem Lionel Messi lah, pinjem pakai nih mau Piala AFF gitu ya. Nah, boleh. Yang penting mah ada cuan. Nah, setubuh lah ya. Oke. Kita pertanyaan lagi silahkan Bapak Ibu. Ini nanti saya berikan ada 5 dokumen ya, termasuk materi. Nah, 5 dokumen termasuk materi. Jadi nanti 1 dokumen materi, 1 dokumen contoh dokumen prakualifikasi,
satu dokumen contoh yang tadi ya, matriks, satu dokumen contoh pengumuman, kemudian satu dokumen penilaian ya. Jadi pas nanti Bapak Ibu ada gambaran lah. Kenapa banyak? Supaya Bapak Ibu nanti punya pilihan. Kalau misalkan masuk ke Pertamina cukup 9 elemen. Kalau masuk ke sini jadi 12. Kalau masuk ke sini jadi 14. Makanya tadi di slide saya nulisnya yang paket komplit sampai 24. Padahal sebenarnya Pertamina aja mungkin cuma 9 ya. 9 elemen. Kemudian PLN ada berapa dan seterusnya ya. Kemudian yang harus Bapak Ibu cermati pula yang tadi ya, saya udah bilang mulai besok handphone berikan ruang khusus untuk foto-foto kerjaan. Kemudian buat jurnal di laptop atau di komputer Bapak Ibu terkait pekerjaan hari itu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal model paling sederhana, tabel Microsoft Word atau tabel Excel. Saya kemanapun sampai hari ini saya menggunakan Google. Kan Google itu ada kalendernya. Nah, di kalender itu saya bikin ya. Wah, banyak. Jadi ke bawah itu satu tanggal itu mungkin ada 8 aktivitas ya. Itu dibikin. Itu akan membantu memudahkan Bapak Ibu mereview ya. Hari ini saya ngerjain apa? Kemarin saya ngerjain apa? Besok saya akan ngerjain apa? Jadi hidup itu terprogram ya. Sama kayak ibadah. Jadi nanti begitu tuh, saya tahun depan naik haji. Tahun ini saya harus khatam baca Quran 3 kali di luar bulan puasa. Nah, gitu. Jadi ada begitu ya QHSE yang baik itu ya. Jadi kalau di kantor kita sudah terbiasa terprogram, datang ke rumah harus lebih terprogram lagi harusnya. Ini seorang QHSE di kantornya disiplin, nyampe rumah bebas ya. Jadi janganlah ya. Jangan sampai standar ganda. Oke, Kang. Kang izin ya. Oh, izin ya. Istilah biosafety officer apa salah memegang sertifikasi ahli bio? Enggak juga. Ya, enggak juga. Ya, lihat ini, lihat materi kompetensinya ya. Apa di situ? Prasyaratnya apa ya? Kalau istilah gini, kalau kita mau masuk SD, syarat untuk seseorang diterima SD, 1 cukup umur ya. Yang kedua sudah bisa calistung, walaupun saya secara pribadi nggak setuju, tapi semua sekolah kayaknya begitu sekarang ya. Anak mau masuk SD harus sudah bisa baca dan berhitung, saya bingung juga ya. Tapi apalah mau dikata ya, itu memang sudah realita. Nah, jadi begitu. Sekarang untuk sertifikasi ahli bio, nah ini dilihat syaratnya ya. Lihat, biosafety officer, lihat syaratnya. Itu aja syarat minimum itu ya, nggak usah S2 misalnya udah. Jangan sampai Bapak Ibu kuliah S2 hanya untuk dapat sertifikasi ahli bio ya, misalkan ya. Semua masuk ke sini. Masuk ke kompetensi. Item kompetensinya apa? Kalau di kompetensi itu Bapak Ibu saya sharing kompetensi itu dibangun dengan 3 aspek ya. 1 aspek pengetahuan. Jadi Bapak Ibu harus berpengetahuan. Seorang yang kompeten itu adalah seorang yang berpengetahuan. Yang kedua, seorang yang berketerampilan. Jadi tahu doang nggak terampil ya omdo ya. Nah, yang ketiga adalah adab ya. Adab itu etika, sikap kerja. Jadi ingat ya, kompetensi dibangun oleh 3 aspek. 1 aspek pengetahuan. Seorang yang kompeten, dianggap kompeten, itu harus mempunyai pengetahuan terhadap kompetensinya. Kompetensinya apa? QHSE. Ya udah berarti dia harus punya pengetahuan di bidang QHSE ya. Bukan pengetahuan di bidang lain kalau kompetensinya QHSE. Boleh yang lain tapi komplementari. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan apa? Misalkan menyusun HIRA-DC ya. Ingat saya sudah berulang-ulang kali di setiap pembicaraan, ingat modal dasar, modal dengkul dari seorang HSE yang baik adalah pengetahuan dan keterampilan menyusun dan membuat risk assessment. Tanpa itu Bapak Ibu kayak bola yang dalamnya nggak ada isinya, angin aja. Nah itu ya, tolong di tiap hari saya udah selalu bilang QHSE yang baik dia akan
paling paham cara membuat, menyusun, menilai risk assessment ya. Nah, tolong Bapak Ibu besok itu lagi risk assessment-nya Bapak Ibu lihat lagi ya. Ada yang suka ngasal risk assessment sehingga nggak bunyi ya. Apalagi terkait sekarang di zaman pandemi ya. Ingat ada virus jenis baru ya, yang efeknya mungkin tidak sedahsyat Delta, tetapi penularannya cepat. Kita kan kalau pengen cepat, gasnya dinaikin. Nah, itu Omikron juga begitu, ringan. Jadi, penularannya cepat. Oke. Ada lagi yang lain terkait dengan ini? Jadi, nanti dokumen ada 5 ya. Nanti ingetin ke admin ya, ke panitia, karena saya sudah bikin itu udah saya share. Jadi nanti gimana admin nih yang share balik ke Bapak Ibu ya. Oke. Siap Kang Ben. Siap ya. Ini termasuk nih yang ada di layar Bapak Ibu, nanti yang akan ada di dokumen yang Bapak Ibu terima. Pokoknya kalau kita ngobrol-ngobrol di standar.id itu tidak hanya teori Pak, tapi implementasi ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lakukan ini di tempat kerja, karena kita waktunya cuma 2 jam, 2,5 jam, tapi pengen semuanya masuk. Makanya kita peras menjadi materi-materi yang implementasi yang biasa kita lakukan nih. Oh, kayak begini ya. Ini saya pikir bagus ya. Jadi ngisi dokumen apa yang dibutuhin untuk 8A ya ini. Nah, ini ada 7 dokumen. 8B ada 6 dokumen gitu ya. Wah, ini enak nih. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin atau nyari di perusahaan Bapak Ibu, ada nggak dokumen ini? Oh, ada, masukin. Ada, masukin. Nah, gitu ya. Mohon maaf, ini bukan mau menghilangkan atau mengurangi lahan yang biasa bantuin CSMS ya, bukan. Ini dasarnya bukan itu julid ya, tapi ini saya cuma sharing pengetahuan dan keterampilan. Jadi saya senang kalau Baraya semua dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kalau ada saya nggak begitu bisa memengaruhi lah ya. Tapi kalau pengetahuan dan keterampilan saya kasih deh tools-nya ya, biar lebih bagus ya di perusahaan, nyusun kira DC segala macamnya. Oke, Om Ruli silakan. Oke, terima kasih nih Bapak dan Ibu ya. Tadi pertanyaan sudah banyak sekali dan tadi sudah semua oleh luar biasa. Pan juga tadi sangat detail sekali Kang Beni. Kenapa kita harus adanya CSMS gitu ya? Bahwa tadi udah dijelaskan terkait konsep, kemudian penyusunan, caranya, dan tekniknya, dan kita harus ambil sertifikasi apa aja sudah dibahas oleh Kang Beni. Dan info Kang Beni untuk Bapak dan Ibu, nanti kita ada foto ya di sesi terakhir. Sebelumnya saya informasikan untuk Bapak dan Ibu, untuk link materi dan untuk pom-pom yang tadi Kang Beni infokan, kami sudah ada untuk link YouTube, udah dicek, tadi udah kami sharekan. Nanti materi bisa di-download di sana. Sedangkan untuk pom-pom bisa Kang Beni sharekan nanti di grup WA ataupun di grup Telegram. Dan kalau misalkan ada kendala, nanti bisa hubungi adminnya. Seperti itu. Dan untuk Kang Beni, luar biasa malam ini ya. Dan Bapak dan Ibu, jangan lupa, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin cetak atau pesan sertifikat, nah di sini juga bisa. Tadi sudah kami sharekan. Lumayan loh ya. Untuk pemesanan sertifikat nanti kita hubungi admin, oke. Kemudian juga nanti admin akan respon dan akan dikirimkan via email masing-masing, seperti itu. Lumayan buat tambah-tambah di CV, betul nggak Kang Ben? Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah nih yang sudah bergabung di sini sudah banyak sekali, dari Aceh ada, dari Papua juga ada, alhamdulillah. Dan untuk mempersingkat waktu Kang Beni, kita boleh untuk foto dulu karena silakan. Foto seperti itu ya. Dan buat jangan minta foto sampai bawah ya. Saya pakai sarung nih. Oh gitu ya Kang ya. Oke, buat Bapak dan Ibu bisa untuk open videonya karena nanti akan kita foto dan nanti kita akan sharekan di grup dan di IG seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini bagian dari ini nanti, bagian dari dokumentasi training ya di CSMS ya. Betul. Nah, ini tolong, makanya ini ada foto-foto, ini bukannya mau nyombong, tapi nanti ini, Bapak Ibu pernah training CSMS? Ada dulu. Nah, ini, ini ada fotonya. Nah, gitu. Betul, Kang Ben.
Karena tadi yang Kang Benny bilang kan, bahwa HSE itu tukang foto-foto. Emang betul, dan saya pun ngalamin sekali gitu Kang Ben. Bukan buat narsis, tapi ya ada selfie-nya juga. Betul kan, Bapak dan Ibu yang HSE di sini, Q HSE. Dan itu benar-benar terpakai untuk kita kegiatan ataupun laporan, baik laporan triwulan, kemudian weekly, kemudian yearly, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, udah siap semua nih Bapak dan Ibu ya. Oke, nanti akan saya kasih aba-aba. Di sini ada 6 layar ya. Oke, layar pertama Bapak dan Ibu bisa untuk aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Oke. Oke, layar pertama sudah. Saya copy paste dulu. Oke, layar kedua. Oke, siap-siap Bapak dan Ibu. Layar kedua, berikan senyum termanisnya di malam hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, layar kedua sudah. Oke, layar ketiga siap-siap. Layar ketiga. Nah, wah, cakep dan manis semua ini layar ketiga ya. Siap-siap untuk berikan foto terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, saya kopas dulu. Oke, layar keempat siap-siap. Luar biasa sekali loh, Kang Benny ini tadi sudah mencapai 160-an peserta ya. Oke, 3. Oke. Ya. Layar kelima. Siap-siap, layar kelima. Oke, 1, 2, 3. Oke, dan siap-siap layar terakhir. Layar ke-6. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip, sudah. Bapak dan Ibu, terima kasih. Dan sekali lagi sebelum saya closing, Bapak dan Ibu yang ingin cetak sertifikatnya bisa chat ya. Tadi sudah saya sharekan untuk linknya, dan Bapak dan Ibu juga bisa WA juga atau masuk grup Telegram yang sudah tadi Kang Benny sharekan. Yang jelas Bapak dan Ibu, CSMS ini sangat bermanfaat sekali, apalagi kita akan melakukan audit dan lainnya. Karena ini merupakan salah satu dokumen sangat penting sekali dalam hal penyusunan teknik dan lainnya. Jadi Kang Benny sudah sharekan, dan kalau misalkan Bapak dan Ibu belum puas, bisa untuk di chat di WA atau Telegram ke Kang Benny langsung. Karena materi pun sudah disiapkan oleh Kang Benny pastinya, seperti itu ya. Dan untuk closing, Bapak dan Ibu minta maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya dan panitia. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti ya ingin menyusun suatu acara, juga bisa bergabung dengan Standar ID, karena di sini juga ada panitianya yang ready untuk support nih Bapak dan Ibu semuanya. Kamu ini juga siap support, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan dari saya, ya sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya salam Waalaikumsalam. HSE. Selamat bulan ketiga nasional. Salam. Terima kasih Kang Ben, Kang kasih Kang Mulyadi, Pak Rahim, Terima kasih. Terima kasih Pak Benny Cahyadi. Pak Ruli Bangkit, terima kasih. Buat teman-teman di rumah semua. Kita join lagi nanti secara ID sebulan 2 kali webinar ya. Silakan. Yo. Kurang Kang Ben 2 kali. 2 kali. Bukan nikahnya 2 kali Om, bukan. Si Kang Ben. Oke, izin live ya. Makasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih sekali lagi. Live semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ben. Oke.